Pernah nggak sih kamu melihat awan, terus tiba-tiba bentuknya mirip kelinci? Atau melihat retakan di dinding yang kelihatan seperti wajah orang? Atau mungkin kamu pernah dengar suara aneh di malam hari dan langsung mikir itu suara hantu? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Fenomena ini disebut pareidolia, dan ini adalah bukti betapa hebatnya, sekaligus betapa mudahnya otak kita tertipu. Otak kita itu mesin pencari pola yang super canggih. Sejak zaman purba, kemampuan ini penting banget untuk bertahan hidup. Nenek moyang kita harus bisa cepat mengenali pola. Misalnya, jejak kaki hewan buas di antara dedaunan, atau bentuk buah matang di antara ranting pohon. Kalau salah lihat, risikonya bisa fatal. Jadi, lebih baik salah mengira tongkat sebagai ular daripada sebaliknya kan? Kemampuan ini tertanam begitu dalam di otak kita. Nah, bagian otak yang bertanggung jawab untuk pengenalan wajah, yaitu fusiform face area, sangat aktif. Saking aktifnya area ini sharing, bekerja berlebihan, dan melihat wajah di benda-benda mati. Inilah kenapa kita lebih sering melihat pola wajah daripada pola lainnya. Coba deh, perhatikan stop kontak, bagian depan mobil, atau bahkan busa sabun di kamar mandi. Pasti sering kelihatan seperti wajah yang sedang tersenyum atau cemberut. Selain untuk bertahan hidup, mencari pola juga memberikan kita rasa nyaman dan kontrol. Dunia ini kan penuh dengan hal-hal acak dan gak bisa diprediksi. Dengan menemukan pola, otak kita seolah-olah berhasil memecahkan kode dari kekacauan itu. Ini memberikan kita perasaan bahwa kita memahami apa yang sedang terjadi. Bahkan, jika pola yang kita temukan sebenarnya cuma kebetulan. Contohnya, saat kita merasa beruntung karena selalu memakai baju yang sama, setiap kali tim favorit kita menang, secara logika nggak ada hubungannya. Tapi otak kita menciptakan koneksi itu untuk memberikan rasa kontrol. Fenomena ini juga yang menjadi dasar dari banyak teori konspirasi. Ketika terjadi sebuah peristiwa besar yang kompleks, seperti krisis ekonomi atau pandemi, otak kita kesulitan menerima bahwa itu bisa terjadi karena serangkaian kebetulan atau faktor yang rumit. Lebih mudah bagi otak untuk menerima penjelasan yang sederhana dan berpola, yaitu ada sekelompok orang jahat yang merencanakan semuanya. Mencari dalang di balik layar terasa lebih memuaskan daripada menerima kenyataan yang acak dan membingungkan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita harus berhenti mempercayai semua pola yang kita lihat? Tentu tidak. Kuncinya adalah kesadaran. Sadari bahwa otak kita punya kecenderungan alami untuk menghubungkan titik-titik, bahkan yang sebenarnya tidak terhubung. Jadi, lain kali kamu melihat sesuatu yang berpola, coba berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Apakah ini benar-benar sebuah pola yang bermakna, atau hanya otakku yang sedang bermain-main? Dengan sedikit skeptisisme yang sehat, kita bisa menikmati keunikan otak kita tanpa harus terjebak dalam kesimpulan yang salah. Kita bisa tetap tersenyum saat melihat wajah di secangkir kopi kita, sambil tetap berpikir kritis saat dihadapkan pada informasi yang kompleks. Kemampuan mengenali bias kita sendiri adalah langkah pertama untuk menjadi pemikir yang lebih baik. Jadi, pareidolia dan pencarian pola ini bukan kelemahan, melainkan fitur menarik dari cara kerja otak kita. Ini adalah pengingat bahwa kita adalah keturunan dari para penyintas yang hebat. Bagaimana menurutmu? Pola aneh apa yang pernah kamu lihat? Coba deh, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.